Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama 3 rekan saya dari kelompok 6 kelas G akan mempresentasikan generasi sistem komputer. Saya Muhammad Yusuf Sulaiman, rekan saya Muhammad Ramdan, dan rekan saya bernama Safinko Izumi Herinika. Bisa dilanjut slide-nya? Oke, untuk latar belakang. Sistem operasi berdasarkan American National Standard Institute adalah software yang mengontrol pelaksana program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, komplikasi penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Bisa dilanjut dan slide-nya? Oke, untuk manfaat dan tujuan. Tujuan dibuatnya sistem operasi adalah untuk mengontrol, mengeksekusi pemrograman aplikasi pada komputer dan memungkinkan pengguna agar dapat merancang sistem sendiri serta memodifikasi sistem yang ada agar sesuai dengan kebutuhan. 1. Mengelola sumber daya sistem komputer agar dapat bekerja dengan baik secara efisien. 2. Memungkinkan untuk dikembangkan agar lebih efektif dan efisien. 3. Membuat komputer menjadi lebih mudah, nyaman, menarik untuk digunakan. Dilanjut slide-nya, Dan. Oke, untuk sejarah sistem operasi mungkin bisa dibahas oleh Safinko, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah sistem operasi. Sistem operasi generasi awal yaitu dimulai pada tahun 1945 sampai 1955 dan sistem operasi generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai 1965 dan sistem operasi generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. Lanjut ke sistem operasi generasi 4 yaitu pada tahun 1980 sampai 2000-an. Oke, mungkin untuk Ramdan boleh ada tambahannya, Dan? Bentar, mungkin untuk tambahannya, saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Sapinko tentang generasi-generasi komputer yang sudah dibahas tadi ya. Mulai dari sistem komputer generasi ke awal hingga yang terakhir. Untuk yang pertama, sistem komputer generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atansov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan eh, komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia dari Jerman. Dan yang kedua itu, generasi komputer kedua dimulai ketika transitor menggantikan tabung vakum Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Dan sistem komputer ketiga dimulai ketika teknologi transitor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Dan yang terakhir, generasi komputer keempat dimulai pada tahun 1907-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya, membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Oh, ada yang terlewat ternyata sistem operasi komputer generasi keempat. Sistem generasi komputer keempat ini dimulai pada tahun 1970-an hingga sekarang, yaitu komputer pribadi yang ukurannya semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang generasi komputer. Gak ada suaranya, Cuk. Oke,
Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6 kelas G. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.